Halo teman-teman, jumpa lagi bersama Dige. Gimana nih kabar kalian? Semoga kalian semuanya dalam keadaan sehat selalu. Oke, kali ini Dige akan menceritakan alur anime Dandadan episode 1. Anime ini mengisahkan tentang gadis dan pemuda yang memiliki sifat saling bertolak belakang. Si gadis mempercayai eksistensi hantu, sementara si pemuda lebih meyakini tentang adanya alien di muka bumi ini. Hal ini pun membuat keduanya bertengkar dan saling bertaruh untuk menentukan siapa yang benar. Mereka lantas mengunjungi lokasi perlawanan yang terkait dengan kejadian luar angkasa dan supranatural. Ketika keduanya tiba di TKP-nya masing-masing, ternyata mereka menemukan kejadian yang sangat tidak terduga. Sebelum lanjut, Dige menyarankan agar kalian menyempatkan diri untuk nonton anime ini secara langsung karena dijamin kalian pasti puas dan tentu saja memiliki pengalaman nonton tersendiri. Tapi jika kalian gak ada waktu, maka mampir ke sini adalah pilihan yang paling tepat. Karena Dige dengan senang hati akan menceritakan semua kisahnya untuk kalian semua. Oh ya, buat kalian yang baru saja menemukan channel ini, ada baiknya untuk subscribe dulu. Jangan lupa juga untuk menyalakan notifikasinya, agar kami semakin semangat untuk menghadirkan konten-konten terbaik buat kalian. Oke, langsung saja. Persiapkan diri kalian and enjoy! Scene dibuka dengan menampilkan seorang gadis yang diputuskan oleh pacarnya tepat di depan gerbang sekolah. Sikap egois dan kasar dari pacarnya itu membuat si gadis sangat kesal hingga melayangkan tendangan keras. Namun tendangan itu bisa dihentikan, dan parahnya pemuda itu malah menendang balik hingga membuat si gadis tersungkur. Jelas saja gadis itu memaki dan melontarkan banyak sekali kata binatang pada pemuda itu. Di dalam kelas, gadis itu terlihat malas karena sangat patah hati. Bukan tanpa alasan, nyatanya pemuda tadi adalah pacar pertamanya. Teman-temannya pun mencoba memberikan semangat untuk melupakan lelaki yang kasar padanya. Gadis yang diketahui bernama Momo Ayase itu pun berkata bahwa mantan pacarnya itu begitu mirip dengan Takakuragen, artis yang sangat diidolakannya. Momo lantas berjalan di koridor walau dalam keadaan yang lesu. Saat itu dia melihat pemuda kutu buku yang tengah dibully di dalam kelas. Pemuda itu pun hanya diam saja saat mendapatkan perlakuan yang tidak menyenangkan. Tapi mereka semua langsung terdiam ketika Momo mendekati pemuda nahas tersebut. Momo lantas membuka obrolan, sembari melihat-lihat buku yang dibaca oleh pemuda berkacamata itu. Tentu saja hal ini membuat para pembuli jadi tidak berani melakukan aksi buruknya. Setelah itu Momo langsung pergi begitu saja dengan muka yang masih begitu kesal. Tanpa disangka pemuda tadi menghampiri dan menyapa Momo walau terlihat kiku. Pemuda berkacamata itu yakin kalau Momo mengajaknya bicara karena tertarik dengan hal gaib. Tapi Momo berkata kalau dia tidak berniat berteman, apalagi dia juga tidak percaya akan adanya alien atau sejenisnya. Si kacamata lantas menjelaskan mengenai UFO atau fenomena udara yang tidak dikenal. Walau Momo tidak peduli, tapi si kacamata terus menjelaskan mengenai keyakinan militer Amerika terhadap UFO. Selain Amerika, nyatanya negara Jepang juga tengah mempersiapkan pasukan luar angkasanya. Si kacamata pun memprediksi bahwa nantinya akan terjadi perang antariksa. Penjelasan yang sangat dipaksakan ini benar-benar membuat Momo begitu kesal. Dia pun marah besar hingga si kacamata terdiam 1000 bahasa. Melihat si kacamata tertunduk lesu, Momo pun jadi merasa bersalah dan meminta maaf. Dia lantas memungut buku yang terjatuh di lantai dan memberikannya pada si kacamata. Momo kemudian berkata kalau dia memang tidak percaya alien, tapi dia lebih mempercayai adanya hantu. Anehnya pemuda itu malah tertawa dan meremehkan karena dia tidak mempercayai hantu. Jelas saja Momo jadi kesal.
Dia sudah berusaha mengikuti keinginan si kacamata, tapi niat baiknya itu malah dibantah mentah-mentah. Disinilah terjadi perdebatan hebat antara keduanya. Mereka terus berargumentasi dan saling mempertahankan pendapatnya masing-masing. Puncaknya, Momo mengajak si kacamata bertaruh mengenai hantu dan alien. Jika hantu beneran ada, maka si kacamata akan menjadi babunya Momo. Demikian juga sebaliknya, jika alien ada maka Momo akan menjadi babu si kacamata. Taruhan pun dimulai, di mana malam itu juga Momo memasuki rumah sakit tua yang begitu menyeramkan. Dia pun berkomunikasi dengan si kacamata melalui ponselnya. Si kacamata sangat yakin kalau rumah sakit tersebut merupakan titik kemunculan UFO. Jika memanggil UFO dari atap bangunan itu, maka akan terjadi abduction. Abduction itu sendiri berarti bahwa orang yang diculik alien bakal menjadi bahan eksperimen. Bahkan sebagian besar orang yang diculik tersebut, ingatannya akan dihapus oleh para alien. Sementara itu di seberang telepon, si kacamata terlihat sampai di depan sebuah terowongan tua. Jika dilihat sekilas saja, orang normal pasti menyadari kalau terowongan itu adalah tempat yang sangat angker. Walau cukup ketakutan, tapi si kacamata berusaha menguatkan diri dengan tetap memasuki terowongan tersebut. Walau Momo mempercayai akan adanya hantu, tapi nyatanya gadis itu belum pernah bertemu dengan makhluk astral tersebut. Jelas saja hal ini membuat si kacamata sangat kesal. Pun demikian, Momo hanya bisa menyampaikan kalau neneknya adalah seorang medium roh. Sejak kecil Momo dibesarkan neneknya tanpa kasih sayang kedua orang tuanya. Dia mengisahkan tentang kehidupannya yang begitu aneh. Dulu setiap keluar rumah, Momo harus menggunakan mantra dengan meletakkan jari telunjuknya di atas kepala. Parahnya, di sepanjang jalan dia harus melakukan hal tersebut agar neneknya tidak marah. Tentu saja hal ini membuat Momo ditertawai oleh teman-temannya. Tapi yang lebih parah dari itu semua, ternyata Momo juga ditertawai oleh cowok yang disukainya. Oleh karena itulah Momo sangat membenci neneknya. Dan bahkan hingga saat ini dia tidak patuh pada sang nenek untuk sekedar melakukan mantra. Namun demikian, Momo akan sangat marah kalau ada orang asing yang menertawakan keluarganya. Sebenarnya Momo sangat menyukai pekerjaan neneknya yang terasa begitu spesial. Dia juga mempercayai akan eksistensi hantu karena kasih sayang neneknya itu. Ketika Momo bertanya mengapa si kacamata percaya akan adanya alien, disitulah pemuda tersebut mengalihkan pembicaraan bahwa tidak perlu alasan khusus untuk mempercayai pada suatu hal. Keduanya pun terus ngobrol melalui ponselnya masing-masing. Tapi di tengah obrolan itu si kacamata menemukan sesuatu yang janggal, di mana muncul jejak kaki darah yang mengarah padanya. Awalnya dia tidak menemukan hal yang aneh setelah mengikuti jejak kaki itu. Tapi saat dia menoleh ke belakang, tanpa disangka muncul hantu nenek peyot yang ingin mengambil paksa burungnya. Jelas saja si kacamata langsung menjerit keras dan berlari secepat kilat untuk menyelamatkan diri. Yang ada di pikirannya saat ini hanyalah berlari saja tanpa memperdulikan nasihat Momo di seberang telepon. Anehnya, semakin dia berlari maka semakin jauh pula jalan keluar yang hendak dicapainya. Momo pun memperingatkan agar si kacamata tidak sampai terkejar oleh hantu nenek itu. Jika sampai terkejar oleh hantu yang bernama nenek turbo tersebut, maka si kacamata pasti akan dikutuk. Sayangnya si nenek turbo sangatlah cepat dan langsung menangkap si kacamata dalam sekali hentakan. Momo pun mulai panik mendengar teriakan si kacamata di seberang telepon. Dia pun memutuskan untuk segera pergi dan menyelamatkan si kacamata secepatnya. Namun saat hendak pergi, tanpa diduga Momo bertemu dengan 3 sosok makhluk aneh yang sangat menakutkan. Jelas saja dia langsung kabur. Tapi tetap saja dia harus tertangkap dan disekap di dalam ruangan antah berantah. Sesaat kemudian, Momo dibangunkan oleh makhluk yang menyebut dirinya sebagai alien serbo. Mereka adalah alien yang datang dari planet Serbo. Dikarenakan ras alien ini hanya pejantan saja, maka mereka memperbanyak diri dengan teknik cloning. Mereka terus ngomong saja tanpa memperdulikan perkataan Momo. Intinya,
Para alien Serpo hanya ingin mendapatkan kembali fungsi reproduksi seperti manusia dengan cara memperkosa para wanita. Jelas saja Momo tidak sudi dan berusaha melepaskan diri. Sayangnya dia tidak sanggup karena para alien mengekangnya dengan kekuatan psikokinesis. Saat alien Serpo hendak melakukan aksi bejatnya, tanpa disangka ponsel Momo menyala tanpa sebab. Seekor alien pun mengambil ponsel tersebut. Dan betapa anehnya dari layar ponsel itu muncul sosok hantu nenek turbo. Si hantu pun memukul dan menghancurkan selangkangan seekor alien dengan begitu brutal. Ternyata sosok tersebut adalah si kacamata yang telah dirasuki dan dikutuk oleh nenek turbo. Si kacamata pun meminta maaf pada Momo karena hantu itu ternyata ada. Pemuda itu pun tidak bisa mengontrol dirinya, dan kini tubuhnya telah dikuasai oleh hantu nenek turbo. Para alien pun memperlihatkan wujud mereka yang sebenarnya. Namun nenek turbo sangatlah cepat dan lagi-lagi dia berhasil melibas seekor alien lainnya. Alien terakhir pun mengcounter turbo hingga menabrak dinding dengan begitu keras. Disinilah kesadaran si kacamata kembali walau masih belum sepenuhnya normal. Pemuda yang sangat mencintai UFO itu akan memberikan apa saja asalkan dia bisa bertemu alien. Sejak SD dia tidak memiliki teman. Jadi dia berpikir kalau mungkin alien mau menjadi temannya. Sayangnya, mau sebanyak apapun dipanggil, ternyata para alien itu tidak pernah datang menemui si kacamata. Kondisi pun semakin buruk karena selama bertahun-tahun dia selalu menjadi bulian di kelasnya. Benar-benar tidak ada satupun orang yang mau mengakui keberadaannya. Hingga pada akhirnya Momo Ayashi datang serta melindunginya. Oleh karena itulah si kacamata tidak akan memaafkan siapapun yang berani menyakiti Momo. Walau si kacamata berubah menjadi monster sekalipun, dia akan tetap melindungi Momo dengan segenap kekuatannya. Jelas saja Momo terdiam mendengarkan ocehan si kacamata. Tapi si alien terakhir membuat si kacamata terhempas dan tidak berdaya. Si alien pun kembali menekan Momo dengan kekuatan psikisnya. Hal ini pun membuat pikiran Momo terbang ke masa lalu, di mana kala itu sang nenek memberitahunya mengenai kekuatan Ki. Jika mengeluarkan kekuatan itu, maka Momo akan terhindar dari sakit atau kecelakaan. Yang perlu dilakukan Momo hanyalah memusatkan tenaga di perutnya, serta membayangkan kekuatan Ki muncul di ujung kepalanya. Tapi Momo malah teringat kalau dia dibully habis-habisan karena melakukan tindakan aneh itu. Dia pun langsung berontak dan pergi begitu saja tanpa memperdulikan sang nenek yang sangat mengkhawatirkannya. Momo sendiri tidak memahami mengapa dia mengingat kenangan menyedihkan itu. Dia pun meminta maaf pada neneknya karena waktu itu dia hanya malu saja dengan teman-temannya. Saat itu juga, Momo mengerahkan tenaga di perut dan mengeluarkan kekuatan Ki-nya di ujung kepala. Tanpa disangka Momo berhasil membangkitkan kekuatan espernya. Bahkan si alien tidak menyangka kalau kekuatan psikokinesisnya terdorong kembali dengan begitu kuat. Si alien sadar, ternyata cakra Momo telah terbuka setelah dialiri gelombang psikis yang berlebihan. Momo pun berterima kasih dan mengakui kalau neneknya adalah medium roh sejati. Dia lantas mendesatkan tendangan kuat dan menghempaskan si alien hingga meremukkan pesawat UFO-nya. Tapi masalahnya masih belum selesai. Ditambah lagi si kacamata tidak terkontrol dan malah menyerang Momo. Walau Momo berhasil mengeluarkan nenek turbo dari tubuh si kacamata, sayangnya pemuda itu masih saja kesurupan dan tidak bisa mengontrol diri. Ternyata burung si kacamata telah diambil paksa oleh si nenek turbo. Selama burung si kacamata itu dikuasai oleh nenek turbo, maka kutukan pemuda itu tidak akan bisa dilepaskan. Momo harus mendatangi nenek turbo di terowongan agar si kacamata terbebas dari kutukan. Hantu itu pun langsung lenyap setelah menyampaikan pesan pertarungan. Saat ini pesawat UFO nampak tidak terkendali dan menabrak gedung rumah sakit. Bahkan pesawat alien itu menghancurkan hutan dan fasilitas jalan utama kendaraan. Momo pun menyelamatkan si kacamata dengan sangat kepayahan. Tapi disinilah dia mulai mengakui kalau alien itu memang ada. Apalagi dia telah diculik oleh makhluk tersebut. Sementara si kacamata juga mempercayai akan adanya hantu karena dia sudah dikutuk.
Parahnya, si kacamata akan lepas kendali jika Momo tidak menahannya dengan kekuatan psikisnya. Si kacamata sadar, jika dia ingin melepaskan kutukan ini, maka dia harus mengalahkan si nenek turbo. Dia juga meminta maaf pada Momo, karena bagaimanapun juga semua ini terjadi karena salahnya sendiri. Si kacamata tidak mungkin membiarkan Momo terkena masalah lebih dari ini. Yang penting saat ini dia harus berduel dengan si turbo. Jika ada masalah lain maka dipikirkan nanti saja. Jelas saja Momo agak kecewa karena si kacamata tidak mengajaknya ikut serta. Setelah mengalami kejadian aneh barusan, tentu saja Momo tidak akan membiarkan si kacamata berjuang sendirian. Si kacamata pun mengungkapkan kalau dia adalah orang yang kiku. Dan setelah ngobrol panjang lebar, hati Momo malah berdebar kencang karena si kacamata tanpa sengaja mengatakan dialog dari artis Takakuraken. Lebih parahnya lagi, ternyata nama asli si kacamata ini adalah Takakuraken. Ya, sudah sangat jelas kalau itu adalah nama artis yang sangat disukai oleh Momo Ayase. Jelas saja Momo sangat tersentak menyadari persamaan yang satu ini. Momo pun dengan keras tidak sudi mengakui si kacamata sebagai Takakuraken. Jelas saja hal ini sangat membingungkan, karena nama asli si kacamata memang adalah Takakuraken. Saat lengah sedikit saja, kutukan nenek turbo kembali bangkit dan menguasai si kacamata. Momo pun tersentak dan menghempaskan pemuda tersebut hingga menabrak dinding. Walau si kacamata bisa kembali normal, namun dia mengalami kesakitan yang luar biasa. Disinilah Momo membuat aturan kalau si kacamata tidak boleh menggunakan nama Takakuraken. Ya, apapun alasannya nama itu dilarang disebutkan. Oleh karena itu Momo memanggil si kacamata dengan nama Okarun karena pemuda itu menyukai hal yang berbau okultisme. Si kacamata atau Okarun ini pun begitu pasrah dan tidak bisa menolak kemauan Momo. Tanpa terasa waktu sudah pagi hari saja. Selain itu si Momo nampak selalu mengangkat tangannya untuk menekan kutukan Okarun. Momo pun mengajak Okarun pergi ke rumahnya. Tapi saat hendak memasuki gerbang rumah, tanpa diduga tubuh si Okarun tiba-tiba terbakar hebat. Pemuda itu pun menjerit kesakitan karena menahan api panas yang sangat luar biasa. Untuk memadamkan api itu, Momo segera menyeret dan melemparkan Okarun ke dalam sungai kecil dengan kekuatan psikisnya. Gadis itu pun sadar, ternyata yang menyebabkan insiden ini adalah sebuah jimat penghalang yang dipasang neneknya tepat di batas pilar gerbang depan. Setelah melepas jimat penghalang itu, Okarun pun bisa memasuki halaman rumah tanpa terbakar lagi. Momo lantas mengganti baju dan memberikan sebuah jaket untuk Okarun. Tapi sebelum itu terjadi perdebatan lagi di antara keduanya, di mana Okarun memastikan kalau ternyata burungnya benar-benar hilang karena dicuri oleh si nenek turbo. Walau sering bertengkar dengan Momo, tapi Okarun tidak bisa melepaskan kesempatan untuk berbicara dengan Momo. Jadi ketika Momo pergi meninggalkannya di kelas, Okarun memaksakan dirinya untuk mengajak gadis itu berbicara. Tapi semakin kesini Okarun menyadari kalau dunia Momo sangat berbeda dengan dirinya. Momo adalah gadis cantik yang tidak boleh diajak bicara sembarangan oleh pemuda kutu buku seperti Okarun. Okarun pun meminta maaf karena sudah menyeret Momo ke dalam masalah berbahaya seperti ini. Jika nanti masalah ini selesai, Okarun tidak masalah jika Momo mengabaikannya kembali. Sikap Okarun yang seenaknya sendiri justru membuat Momo semakin sebal. Menurut Momo, Okarun terlalu seenaknya sendiri dalam menilai orang. Okarun tidak memiliki teman karena dia sendirilah yang menutup diri dari pergaulan. Momo nampak menunjukkan kepeduliannya pada Okarun. Tapi di sini si Okarun malah mencelanya karena gadis itu tidak memiliki tata krama dan selalu menyerang kelemahan orang lain. Jelas saja Momo naik pitam dan mengajak Okarun berkelahi. Di tengah perkelahian, keduanya langsung terdiam setelah mendengar suara bel di depan rumah. Okarun mengira kalau yang menyalakan bel adalah neneknya Momo. Tapi Momo meminta Okarun diam, karena dia belum pernah mendengarkan bel seperti ini. Dulu neneknya pernah bilang, kalau bel di rumah ini ada dua macam. Bel yang pertama untuk manusia, dan bel yang kedua untuk roh jahat. Parahnya,
Di depan pintu rumah terlihat sosok hitam besar yang menunggu untuk dibukakan pintu. Kondisi pun semakin runyam setelah Momo menyadari kalau jimat penghalang di depan rumah telah dilepaskannya tanpa memasangnya kembali. Keduanya pun jelas panik. Saat ini yang ada di pikiran Momo hanyalah mengembalikan jimat di tempat yang seharusnya sesegera mungkin. Keduanya pun keluar rumah melalui pintu belakang. Dan anehnya Momo tidak menjumpai sosok makhluk hitam besar tadi di depan rumah. Saat itu baik Momo ataupun Okarun benar-benar terkejut setelah menyadari kalau mereka tengah terkurung di dalam penghalang besar yang menutupi seluruh rumah beserta halamannya. Tentu saja karena hal ini mereka tidak bisa memasang jimat penghalang karena gerbang depan telah bersatu dengan tembok. Keduanya juga tidak memahami mengapa tiba-tiba saja hidung mereka mimisan. Momo pun sadar bahwa kabut hitam yang menyelimuti rumahnya merupakan penyebab utamanya. Selain itu, kemunculan sosok hantu besar yang segera melesatkan pukulan kuatnya membuat Momo dan Okarun lari tunggang langgang. Hanya dengan sekali ayunan, Momo dan Okarun dibuat terhempas hebat hingga menabrak tembok rumah. Hantu sumo itu pun kembali mengamuk dengan begitu brutal. Momo lantas kabur dan bertanya-tanya tentang siapakah makhluk mengerikan yang sedang dihadapinya ini. Menyadari kalau si sumo tengah mengincar burungnya, Okarun pun meyakini kalau sosok itu bukanlah hantu, melainkan alien. Okarun juga mengenali ciri-ciri alien setinggi 3 meter itu. Dan bahkan sosok tersebut pernah muncul di negara Amerika dan Jepang. Okarun melanjutkan bahwa menurut studi orang yang sering melihat kejadian mistis, ternyata juga sering melihat UFO. Itu berarti hantu dan alien bisa jadi memiliki suatu kesamaan. Jadi sudah sangat jelas kalau si sumo ini adalah teman dari alien Serpo yang telah dikalahkan sebelumnya. Setelah memasang kuda-kuda, sumo itu pun melepaskan asap hitam beracun dari mulutnya. Jika tidak segera dikalahkan, maka Momo dan Okarun bakalan segera tamat karena terus menghisap asap beracun. Sayangnya Momo tidak bisa menggunakan kekuatan psikisnya dengan benar jika dia juga harus menahan kutukan Okarun. Disinilah Okarun tidak memiliki pilihan lain selain bertarung. Jika harus berhadapan dengan alien, Okarun sangat percaya diri dan tidak takut sama sekali. Pemuda itu pun meminta Momo untuk melepaskan kutukan di badannya, tapi tidak dengan kepalanya. Walaupun tidak begitu yakin, tapi Momo terpaksa mengikuti rencana Okarun. Ketika si sumo menghentakkan kakinya untuk menghancurkan keduanya, saat itu juga Okarun berubah menjadi sosok baru dan menyelamatkan Momo. Okarun pun merasa bersemangat dan kekuatannya nampak meluap-luap, walau dalam waktu yang sama kepribadiannya terlihat sangat kacau balau. Okarun memiliki kesadaran penuh akan dirinya sendiri, tapi anehnya perasaannya jadi begitu sedih. Si sumo pun terlihat bingung melihat jari jemarinya terpotong begitu saja. Nyatanya si Okarun memiliki refleks yang sangat cepat dalam menghadapi serangan si sumo. Momo pun begitu senang karena mungkin Okarun bisa mengalahkan si alien. Tapi keyakinannya goyah setelah melihat Okarun muntah-muntah darah. Gadis itu pun menyeret Okarun yang hendak diinjak oleh si sumo. Okarun lantas meminta maaf pada Momo karena tubuhnya tidak bisa mengimbangi kekuatan kutukan nenek turbo. Saking kuatnya kutukan itu, tubuh Okarun serasa mau tercerai-berai. Setelah memandangi si sumo dengan seksama, Momo mulai sadar kalau si sumo akan kalah jika tangannya menyentuh tanah. Bagaimanapun juga itu adalah aturan dasar dalam olahraga sumo. Momo pun meminta Okarun untuk mengincar kaki si sumo, sementara dirinya sendiri akan menggulingkan makhluk itu dengan kekuatan psikisnya. Tapi untuk menyelesaikan rencana ini, keduanya terpaksa mendekati si sumo. Okarun pun berhasil menghancurkan kaki kanan si sumo dan membuat alien tersebut menyentuhkan tangannya di tanah. Saat itu juga tangan si sumo langsung hancur, dan ini membuktikan kalau rencana Momo benar-benar berhasil. Sayangnya si sumo masih bisa bertahan dan berdiri di atas tumpuan kakinya sendiri. Saat itu juga si sumo langsung mencengkeram Momo dan menghempaskannya dengan pukulan yang sangat keras. Tidak berhenti di situ, si sumo terus melancarkan pukulan bertubi-tubi untuk membantai Momo.
Jelas saja Okarun histeris karena dia tidak bisa membantu apa-apa. Okarun berharap Momo melepaskan kutukannya kembali, walau itu berarti tubuh Okarun akan hancur lebur. Tapi Momo tidak memperdulikannya, dan dia terus saja menerima pukulan si alien yang begitu mengerikan. Saking kuatnya, pukulan itu membuat tembok jadi hancur semakin dalam di antara gerbang pilar. Ternyata itu adalah strategi Momo untuk mengalahkan si Sumo. Gadis itu pun segera menarik Okarun dan segera memasang kembali jimat penghalang di antara gerbang pilar. Detik itu juga, si alien Sumo langsung terbakar hebat dan menjerit kesakitan. Bersamaan dengan itu, tiba-tiba saja keduanya kembali ke dunia normal. Momo pun begitu kaget karena rumahnya kembali seperti semula tanpa ada kerusakan sedikit pun. Tapi saat itu juga, Momo langsung jatuh pingsan di depan Okarun karena sudah mengeluarkan banyak sekali kekuatan psikis. Parahnya, detik itu juga Okarun kembali berubah menjadi nenek turbo dan dia siap melahap Momo yang nampak benar-benar tidak berdaya. Scene pun berpindah pada sebuah acara reality show, di mana pada acara tersebut menampilkan seorang idol terkenal yang bernama Soma. Saat ini Soma terlihat sedang diramal oleh seorang dukun. Dukun yang dikenal dengan nama Dodoria Santa itu pun terlihat menebak hobi ataupun kebiasaan Soma. Tapi payahnya tidak ada satupun tebakannya yang benar. Jelas saja para kru dan tim kreatif nampak kecewa dan mempertanyakan kemampuan Dodoria. Apalagi show barusan ditayangkan secara on-air. Pun demikian, baik kru ataupun Dodoria sendiri tidak ambil pusing dengan siaran lokal seperti itu. Sesaat kemudian, Dodoria pun pulang ke rumahnya dengan menumpangi taksi. Dia pun hampir tiba di rumahnya. Tapi sebelum turun dari taksi, wanita itu mengingatkan Pak Supir agar segera pergi jika tidak ingin kehilangan nyawa di tempat ini. Detik itu juga Dodoria melesatkan paku dan menghempaskan nenek turbo dengan media kayunya. Disinilah diketahui kalau ternyata Dodoria Santa adalah neneknya Momo Ayase. Tanpa basa-basi, Dodoria langsung mengajak nenek turbo berduel 1 lawan 1. Jelas saja si turbo segera melesat dan membelakangi Dodoria guna melepaskan serangan. Dodoria pun begitu kaget karena diserang melalui titik butanya. Tapi wanita itu masih beruntung karena sebelumnya telah menyiapkan sebuah jebakan garis penghalang untuk si turbo. Dan benar saja, jika nenek turbo menyentuh bagian luar penghalang, maka dia akan terbakar hebat. Nenek turbo pun begitu marah dan akan memakan Dodoria hidup-hidup. Dodoria pun begitu kesal dan memukul nenek turbo berulang kali dengan tongkat bisbolnya. Nenek turbo lantas mengancam, jika Dodoria membantainya maka si Okarun juga akan ikutan lenyap. Dodoria lantas menghapus garis yang mengekang nenek turbo, dan setelahnya terjadi pertarungan antar kedua nenek-nenek itu. Momo pun baru terbangun setelah waktu sudah malam. Detik itu juga dia langsung teringat pada si Okarun. Tapi yang ditemukannya hanyalah neneknya saja di depan TV. Oke, mulai saat ini kita akan menyebut Dodoria Santa dengan nama aslinya yaitu Seiko Ayase. Seiko pun menginterogasi Momo yang telah berani memasuki tempat-tempat angker. Momo pun mengakui kalau dia terbawa suasana dan tahu-tahu sudah terjadi hal seperti ini. Dia lantas mengalihkan obrolan dan menanyakan di mana si Okarun. Dengan santainya Seiko berkata kalau dia telah menghabisi si hantu jahat. Wanita itu juga menyindir Momo karena sebelumnya tidak mempercayai adanya hantu. Jelas saja Momo begitu kesal dengan tingkah neneknya. Momo merasa harus segera menemukan Okarun agar tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Oleh karena itulah Momo berusaha mengalah dengan meminta maaf pada sang nenek. Dia mengaku bersalah dan ingin sekali mengetahui kabar Okarun. Namun demikian dia akan marah kalau terjadi apa-apa pada si Okarun. Seiko pun berkata kalau Okarun berada di kuil utama. Jelas saja Momo segera beranjak untuk mendatangi teman barunya itu. Dia merasa bersalah karena telah memaksa Okarun memasuki terowongan angker. Ditambah lagi pemuda yang menyukai okultisme itu sebenarnya hanya ingin memiliki teman saja. Setelah membuka pintu kuil, ternyata Okarun terlihat santai sambil memakan onigiri. Jelas saja Momo agak kesal walau hatinya terlihat lega.
Sesaat kemudian Seiko mendatangi Momo. Dia berkata kalau Okarun akan baik-baik saja selama pemuda itu diam dan berada di dalam kuil. Jika sampai pergi keluar kuil, maka Okarun akan langsung kerasukan. Momo lantas menjelaskan mengenai kondisi Okarun yang burungnya diambil oleh si nenek turbo. Kutukan Okarun tidak akan pernah lepas jika burungnya masih di bawah hantu nenek tua itu. Selain itu, Momo juga berkata kalau saat ini dia sudah bisa menggunakan kekuatan psikis. Gadis itu pun menceritakan detail kekuatan spesialnya itu karena Seiko nampak tidak mempercayainya. Momo memiliki tanggung jawab untuk menahan kutukan Okarun agar situasi tidak semakin gawat. Seiko pun nampak menyayangkan mengapa Momo berurusan dengan hantu nenek turbo yang begitu merepotkan. Dia pun berkisah kalau nenek turbo biasa disebut dengan nenek 100 km per jam. Dia merupakan hantu modern yang mengamuk di seluruh negeri. Hantu itu begitu licik dan lama bersemayam di dalam terowongan. Seiko bahkan pernah mendatangi terowongan tempat si nenek turbo. Tapi dia tidak bisa mendekati terowongan itu karena energi negatifnya begitu besar. Nenek turbo adalah roh terikat, di mana ini berarti kalau dia adalah hantu yang terikat pada roh lain beserta tempat tinggalnya. Bisa dikatakan kalau nenek turbo sangat kuat jika bertarung di kandangnya sendiri. Hingga saat ini, tidak ada medium roh yang sepadan dalam menghadapi roh terikat. Oleh karena itulah Seiko memperingatkan Momo untuk tidak mengusik nenek turbo. Bagaimanapun juga dia tidak ingin kehilangan cucu kesayangannya. Seiko pun meminta Momo untuk melupakan Okarun dan kembali pada kehidupan yang normal seperti biasanya. Tapi Momo mengungkapkan kalau dia tidak pernah menyesal melakukan hal ini. Dia sangat yakin kalau Takakuraken yang dikaguminya pasti juga akan mengambil keputusan untuk menolong Okarun. Seiko pun menghela nafas panjang sembari menghisap rokoknya. Jika Momo bersikeras seperti ini, maka Seiko tidak memiliki pilihan lain. Dia pun meminta Momo untuk bermain kejar-kejaran melawan nenek turbo. Hantu itu sangat percaya diri dengan kecepatan kakinya. Asalkan dipancing, nenek turbo pasti akan meladeni siapapun yang mengajaknya adu kecepatan. Saat ini yang menjadi masalahnya adalah wilayah roh terikat yang berada di dalam kota Sono. Momo harus memancing nenek turbo keluar dari lokasi tersebut tanpa tertangkap. Jika berhasil melakukannya, maka si turbo pasti akan melemah dan bisa dikalahkan. Momo pun tidak yakin karena dia tidak mungkin bisa menang balap dari nenek turbo. Seiko sendiri tidak bisa banyak membantu karena jurus penghalangnya hanya meminjam kekuatan dewa yang bersemayam di tempat ini. Jika keluar kota, maka kekuatan tersebut tidak akan bisa digunakan. Intinya Seiko menegaskan kalau hanya itu satu-satunya cara untuk mengalahkan nenek turbo. Selain itu yang berduel bukanlah Momo melainkan si Okarun. Tentu saja bukan Okarun mode normal, tapi si Okarun yang telah berubah dengan kekuatan kutukan. Seiko pun meminta Okarun berlatih olahraga push up, sit up, back up, dan squat sekuat tenaga. Sementara Momo harus melatih kekuatan espernya agar semakin kuat. Tentu saja keduanya akan berlatih dalam bimbingan Seiko. Beberapa saat kemudian, Okarun meminta maaf pada Momo karena saat melawan alien sebelumnya, dia sudah putus asa dan terlalu memikirkan dirinya sendiri. Berbeda dengan Momo yang sudah menolongnya dan mengalahkan si alien. Jika hal buruk itu terjadi lagi, maka Okarun berjanji akan berjuang sekuat tenaga untuk menolong Momo. Oleh karena itulah Okarun berharap agar Momo tidak kecewa dan tidak berhenti menjadi temannya. Momo pun memuji keberanian Okarun dalam pertarungan sebelumnya. Dan dia juga berjanji akan menolong pemuda itu jika terjadi masalah di kemudian hari. Pada keesokan harinya, Okarun dan Momo mulai menjalani latihan yang begitu intens. Supaya Okarun tidak kesurupan, Momo tidak boleh melepaskan pandangannya sama sekali. Momo merasa kalau dia mampu melihat aura Okarun. Dia lantas menekan aura Okarun dengan cara menggenggamnya. Itulah hal sederhana yang membuat kutukan Okarun jadi tertahan. Dibandingkan dengan saat pertama kali kekuatan Esper ini bangkit, kekuatan Momo saat ini benar-benar lemah dan tidak bertenaga.
Seiko pun meminta Momo untuk menutup matanya. Wanita itu meminta agar Momo tidak selalu terpaku pada penglihatannya saja. Dia harus menggunakan seluruh inderanya agar kekuatannya semakin maksimal. Ketika Momo mulai menutup matanya, tanpa disangka si Okarun telah berubah menjadi nenek turbo. Walau bisa menyentuh aura Okarun dalam keadaan mata tertutup, tapi Momo merasa kalau latihan ini tidak ada faedahnya. Namun demikian, Seiko selalu menegaskan kalau Momo harus berlatih demi memaksimalkan kekuatan espernya. Seiko juga mengerti mengapa kekuatan Momo bisa tersegel seperti itu. Jadi mau tidak mau, kekuatan esper tersebut harus dilepaskan secara perlahan melalui proses latihan. Ketika Momo hendak memeriksa keadaan Okarun, tanpa disadari aura nenek turbo muncul dengan begitu beringas. Parahnya, Seiko nampak mematung, tidak bergerak dan hidungnya mimisan. Ternyata Seiko jadi seperti itu karena ulah si nenek turbo. Kutukan nenek turbo bisa menular dengan Okarun sebagai perantaranya. Nenek turbo mengklaim kalau dia bisa mengutuk dan melenyapkan semua orang dalam pandangan Okarun. Sambil meremehkan, si turbo menantang Momo untuk datang secara langsung ke terowongan malam ini. Jika sampai tidak datang, maka nenek turbo mengancam akan membinasakan semua orang dengan kutukan melalui perantara Okarun. Jelas saja Momo begitu khawatir. Ketika pintu tertutup, kutukan nenek turbo langsung lenyap begitu saja. Okarun dan Seiko nampak bingung mengapa mereka tiba-tiba jadi mimisan. Disinilah diketahui, ternyata jimat penghalang Seiko telah dirusak oleh si nenek turbo. Pada malam harinya, Momo dan Okarun terlihat mengenakan busana anti roh jahat. Seiko meminta keduanya untuk tidak lengah dalam bertindak. Tapi Momo nampak mulai kesal karena Seiko selalu saja meremehkannya. Bagaimanapun juga Momo merasa sudah besar dan tidak mau mendapatkan perhatian dari neneknya lagi. Tapi sebelum pergi, Seiko memeluk Momo dari belakang. Wanita itu berharap Momo tidak tumbang begitu saja dalam berduel melawan nenek turbo. Dia juga selalu berdoa demi keselamatan cucu kesayangannya itu. Awalnya Momo dan Okarun menggunakan sepeda pancal untuk pergi menuju lokasi terowongan angker. Tapi di tengah jalan keduanya menaiki kereta cepat karena tempat tujuan terlalu jauh. Momo beralasan kalau dia tidak ingin kehabisan stamina sebelum tiba di TKP. Kali ini Momo benar-benar kesal dengan nenek turbo. Apalagi hantu tersebut telah melukai satu keluarga yang sangat disayanginya. Pokoknya Momo akan mengamuk dan menghajar si nenek turbo hingga ampun-ampun. Okarun dan Momo saat ini telah sampai di depan terowongan tempat tinggal nenek turbo. Demi kebaikan bersama, keduanya pun memasuki terowongan, walau sebenarnya terjadi perdebatan di antara mereka tentang siapakah yang harus masuk duluan. Okarun pun mengingatkan Momo bahwa mereka harus memancing nenek turbo keluar dari kota Sono supaya hantu itu bisa terpisah dari roh terikat. Hal itu dilakukan agar kekuatan nenek turbo melemah dan mudah dikalahkan. Momo pun nampak tenang karena dia dan Okarun pernah mengalahkan alien sumo besar. Gadis itu pun mulai sesumbar bisa mengalahkan sosok nenek-nenek. Tapi di sini dia jadi kaget setelah melihat kepala si nenek turbo yang begitu besar. Tidak berhenti di situ, Okarun juga berteriak histeris setelah menyadari kalau di belakangnya juga muncul kepala besar si nenek turbo. Walau kebingungan, Momo pun berinisiatif untuk mengeluarkan tongkat bisbol dari tas Okarun dan setelahnya melesatkan tongkat tersebut pada si turbo. Tapi serangan itu benar-benar tidak berguna di hadapan si nenek turbo. Di sini Okarun meminta agar Momo melepaskan kutukannya agar dia bisa berguna untuk menghadapi nenek turbo. Perubahan wujud pun awalnya lancar, tapi sedetik kemudian Okarun kembali ke dalam wujud normalnya. Momo sendiri kebingungan dengan apa yang terjadi pada Okarun. Di dalam penglihatan mata batinnya, Momo menyadari kalau Okarun sudah tidak memiliki kutukan. Ternyata si nenek turbo telah melepaskan kutukan Okarun dan sekaligus mengembalikan burungnya. Tapi di sini si turbo tidak menyangka kalau Momo mampu mengendalikan kekuatan kutukannya dengan wadah si Okarun.
Oleh sebab itulah si nenek tidak akan membiarkan kekuatannya digunakan untuk melawannya. Dia pun berniat untuk memakan pemuda-pemudi di hadapannya itu hidup-hidup. Saat si nenek Turbo mulai membuka mulutnya, Momo pun mengingat pesan Seiko untuk menantang Turbo adu kecepatan. Dia lantas memaki dan menganggap si nenek cupu karena tidak mau duel lari-larian. Sesuai dengan informasi Seiko, si Turbo langsung berhenti menyerang dan kembali pada wujud aslinya. Walau sangat kesal karena harga dirinya direndahkan, tapi si Turbo mau menerima tantangan Momo. Dia juga sangat percaya diri kalau tidak akan ada yang bisa mengalahkannya dalam lomba lari. Momo pun menjelaskan tentang aturan duel yang cukup mudah, di mana kejar-kejaran ini tidak terbatas dan tidak memiliki garis finish. Jika menang, maka si nenek Turbo bisa menangkap dan berbuat sesukanya. Momo hanya meminta waktu 10 menit saja untuk berlari duluan. Jika si nenek tidak mematuhi aturan ini, maka Momo mengancam akan menyebarkan isu kalau legenda si Turbo itu hanyalah ampas. Nenek Turbo pun menyetujui aturan tersebut, dan sebenarnya dia juga membenci orang-orang yang melanggar aturan. Saat itu juga Momo dan Okarun langsung berlari secepat kilat untuk menyelamatkan diri. Tapi cara menghitung nenek Turbo sangatlah aneh dan begitu ngawur. Dalam sekejap mata nenek itu berhitung hingga 10 menit. Padahal secara normalnya hitungan itu masih beberapa detik saja. Jelas saja si Momo segera tertangkap oleh kekuatan sihir si nenek hingga tidak berkutik. Okarun pun berusaha menyelamatkan Momo, walau dia menyadari kalau usahanya pasti sia-sia saja. Pemuda itu pun mengutuk keras tindakan si nenek Turbo yang sangat curang dalam berhitung. Padahal sebelumnya hantu itu sudah berjanji untuk tidak berbuat curang. Dikarenakan begitu bingung, Okarun nampak gelap mata dan langsung menggigit opai nenek Turbo. Hal ini pun membuat hantu nenek itu menjerit kesakitan dan meminta untuk dilepaskan. Tapi Okarun tidak mau melepaskannya hingga Momo dibebaskan. Anehnya, saat ini kekuatan nenek Turbo tidak bisa keluar dan begitu lemah. Hantu itu pun tidak memiliki pilihan lain selain merasuki Okarun secara langsung. Setelah berhasil merasuki Okarun, nenek Turbo pun segera beranjak untuk menghabisi Momo. Tapi anehnya si nenek malah terlihat kesakitan dan tubuhnya seperti diremas-remas. Ternyata saat ini Momo bisa melihat sosok arwah nenek Turbo yang asli di dalam tubuh Okarun. Dia pun meremas dan mencengkeram arwah gentayangan itu hingga sangat kesakitan. Alhasil, Momo benar-benar berhasil menyegel arwah nenek Turbo di dalam tubuh Okarun. Jelas saja nenek Turbo meraung kesetanan dan meminta untuk dikeluarkan dari tubuh Okarun. Detik itu juga, roh terikat yang berwujud monster kepiting besar tiba-tiba muncul. Dia pun memaksa Momo dan Okarun untuk melepaskan si nenek Turbo. Si Turbo pun memaksa si kepiting untuk segera membantai habis kedua orang yang mengekangnya itu. Dan jelas saja si kepiting langsung mengamuk dan menghancurkan terowongan yang sudah lama terbengkalai itu. Adegan kejar-kejaran pun terjadi begitu saja, dan saat itu juga Okarun menggunakan kekuatan si Turbo untuk melarikan diri sembari menggendong Momo. Tapi karena Momo begitu berat, Okarun pun tidak bisa mengontrol kecepatannya untuk sekedar berbelok. Dia pun menabrak pembatas jalan dan melompat dari tempat yang begitu tinggi. Walau Okarun bisa menggunakan energinya untuk bertahan di udara, tapi nyatanya dia telah kehilangan banyak tenaga. Mereka pun terjatuh di tengah jalan, dan dalam sekejap mata si kepiting menyusul dengan cara terjun bebas. Tanpa membuang waktu, Okarun kembali menggendong Momo untuk menghindari kejaran si kepiting. Adegan lari-larian ini pun disaksikan banyak orang hingga membuat Momo begitu malu. Ternyata orang-orang umum ini hanya bisa melihat Okarun dan Momo berlarian ke sana kemari. Hal ini nampak wajar, karena orang-orang tersebut tidak memiliki kekuatan untuk melihat hantu atau semacamnya. Si kepiting gila pun terus mengejar Okarun dan Momo tanpa berhenti. Okarun sendiri mulai kehabisan stamina dan kelelahan. Tapi Momo terus memaksa Okarun berlari hingga titik darah penghabisan. Walau hendak menggunakan mode serius, tapi Okarun nampak tidak yakin hal itu akan berhasil.
keluar dari kota Sono juga adalah hal yang sangat mustahil. Jika situasinya begini terus, bisa jadi mereka bakal terkejar dan dimakan bulat-bulat. Walau berusaha menghindari kejaran kepiting di gedung yang begitu sempit, tapi monster itu terus mengamuk dan tidak memberikan kesempatan pada Okarun dan Momo untuk bersantai-santai. Semua orang pun begitu panik merasakan adanya sensasi ledakan ketika si kepiting lewat di depan mereka. Okarun dan Momo pun berakhir di sebuah kolam pemandian air panas. Tanpa membuang waktu, Momo segera mencengkeram dan menghancurkan pipa saluran air panas dengan kekuatan espernya, serta menjatuhkan air panas tersebut pada si kepiting. Untungnya kepiting itu langsung terdiam kaku karena daging dan serat ototnya tiba-tiba mengencang. Momo dan Okarun pun segera pergi agar bisa secepatnya keluar dari kota Sono. Entah mengapa saat itu suasana kota terlihat begitu sunyi. Dan sesaat kemudian tiba-tiba banyak sekali orang-orang yang berlari ke arah Momo dan Okarun. Parahnya, ternyata gerombolan orang-orang itu telah dirasuki oleh roh terikat. Mereka semua berniat menghabisi Momo dan Okarun atas perintah Nenek Turbo. Bagaimanapun juga Nenek Turbo tidak akan membiarkan Momo dan Okarun kabur begitu saja dari kota Sono. Belum selesai urusan dengan para manusia kesurupan, tiba-tiba saja si kepiting kembali bangkit dan menghadang keduanya. Melihat situasi yang sudah semakin genting, Momo pun meminta Okarun untuk menggunakan kekuatan mode seriusnya kembali. Tentu saja Okarun bimbang. Jika dia menggunakan kekuatan kutukannya di tempat ini, maka kemungkinan besar dia tidak akan bisa membawa Momo kabur hingga kota sebelah. Momo pun menegaskan, jika tidak menggunakan kekuatan tersebut maka tetap saja mereka akan kalah. Jadi mau tidak mau Okarun harus menuruti kemauan Momo. Pemuda itu pun berubah dan segera menggendong Momo. Hentakan kekuatan langkah kaki Okarun bisa memporak-porandakan lautan manusia yang menghalangi jalan. Momo juga nampak membantu dalam pengendalian langkah si Okarun. Dalam waktu sekejap saja, keduanya bisa menghindari para manusia kesurupan. Selain itu si kepiting juga bisa dihindari berkat inisiatif Momo dan hentakan lompatan tinggi si Okarun. Walau sangat kompak, tapi keduanya harus jatuh tersungkur di tengah jalan karena Okarun telah kehabisan tenaga dan kembali ke wujud normalnya. Okarun pun tidak berdaya dan kini dia telah melampaui batasnya. Momo lantas menyeret Okarun agar segera bangkit karena jarak keluar dari kota Sono tinggal sedikit lagi. Parahnya, di sini Nenek Turbo telah terlepas dari genggaman Momo. Hantu itu pun mengamuk dan menendang kedua pemuda-pemudi tersebut dengan begitu beringas. Nenek Turbo nampak sangat kesal, apalagi Momo dan Okarun tidak mempunyai rasa hormat pada orang tua. Tapi Momo malah mengcounter pernyataan tersebut, karena si Turbo lebih parah dalam membuli para anak muda. Keduanya pun terus beradu mulut, hingga pada puncaknya si nenek bergabung menjadi satu dengan si kepiting. Para hantu lantas berubah menjadi monster yang begitu mengerikan. Nenek Turbo berniat memakan habis Momo dan Okarun. Tapi sebelum itu terjadi, dia mempersilahkan keduanya untuk segera kabur dari tempat ini. Turbo akan menunggu Momo dan Okarun berlari sejauh mungkin, bahkan hantu itu juga akan memberikan banyak waktu pada Momo untuk menyelamatkan diri. Tapi anehnya, si Momo malah meminta waktu 1 detik saja untuk mengalahkan Nenek Turbo. Jelas saja pernyataan Momo itu membuat si Nenek Turbo merasa sangat diremehkan. Tanpa diduga saat itu melintas sebuah kereta cepat di atas Momo. Tidak ingin membuang kesempatan emas, Momo segera melesatkan kekuatan espernya untuk menggapai gerbong kereta tersebut. Di sini si Turbo benar-benar kecolongan dan merasa ditipu. Walau dulunya Nenek Turbo memiliki julukan sebagai Nenek 100 km per jam, tapi kereta cepat ini mampu melaju dengan kecepatan 120 km per jam. Momo pun begitu yakin kalau hantu tersebut tidak akan bisa mengejar ataupun menangkapnya. Dia pun berteriak sembari merendahkan si Nenek Turbo dengan begitu parah. Tapi faktanya, si Turbo berhasil menaiki gerbong kereta. Dia juga meyakini kalau kereta tidak akan selalu melaju dengan kecepatan penuh.
Setidaknya kereta tersebut akan melambat jika melewati tikungan. Hantu itu pun tidak akan membiarkan Momo hidup lebih lama lagi. Tapi ternyata ini semua adalah strategi Momo untuk mengalahkan Nenek Turbo. Sesuai informasi dari Seiko, Nenek Turbo akan semakin menjadi-jadi kalau ditantang berlarian. Momo pun menahan Nenek Turbo sekuat tenaga dengan kekuatan espernya. Sementara itu di perbatasan kota Kamigoe, Seiko telah menanti lengkap dengan jebakan jimat mematikannya. Walau Nenek Turbo memiliki reputasi yang bukan kaleng-kaleng, tapi pertandingan ini telah dimenangkan oleh Momo. Saat kereta cepat memasuki kota Kamigoe, detik itu juga jimat Seiko meledak dan menghancurkan Nenek Turbo hingga berkeping-keping. Jeritan hantu itu pun terdengar begitu keras. Selain itu, di balik ledakan Nenek Turbo, terlihat banyak sekali gadis yang terlempar keluar. Sesaat kemudian Momo dan Okarun telah sampai di stasiun kota Kamigoe. Momo pun melihat kalau sosok Nenek Turbo telah hancur lebur dan menguap seperti debu berterbangan. Okarun sendiri malah baru sadar dari pingsannya. Tapi dia cukup lega karena Nenek Turbo telah berhasil dikalahkan. Sebenarnya Seiko tidak ingin menggunakan cara sekasar ini untuk mengalahkan Nenek Turbo. Namun ini harus dilakukan karena banyak sekali gadis seumuran Momo yang telah dianiaya, dibuang dan bahkan dimutilasi di tempat persemayaman Nenek Turbo. Tentu saja para gadis tersebut tidak ingin menjadi roh jahat. Sebenarnya para medium roh seperti Seiko sudah lama mengejar Nenek Turbo. Tapi si Turbo selalu muncul di tempat roh gadis yang meninggal dengan tidak wajar itu. Kita semua tidak tahu apa niat sebenarnya dari Nenek Turbo tersebut. Yang pasti orang yang telah meninggal tidak boleh menyerang orang yang masih hidup. Jadi semua roh itu harus dikirim paksa menuju alam yang lain. Sembari meninggalkan terowongan tua, Seiko memberikan banyak informasi pada Momo dan Okarun mengenai aturan hidup berdampingan dengan roh. Seiko juga sangat lega melihat Momo dan Okarun bisa selamat dalam pertarungan ini. Pada malam harinya, Okarun sangat berterima kasih pada Momo atas segala bantuan yang telah diberikannya. Dia pun terlihat pergi dengan menuntun sepeda pancalnya. Setelah itu keduanya saling menyampaikan kata selamat tinggal. Di sini mereka berdua terlihat begitu merenungi arti sebenarnya dari kata selamat tinggal. Tapi beberapa detik kemudian, tiba-tiba saja Momo memanggil Okarun dan berkata sampai bertemu lagi besok. Jelas saja senyuman manis Momo tersebut membuat Okarun sangat amat bersemangat. Pada keesokan harinya, Okarun terlihat begitu bingung jika bertemu Momo. Dia mencoba menyemangati dirinya sendiri dan belajar tidak canggung untuk sekedar berbasa-basi mengucapkan kata selamat pagi. Dan benar saja, di depan gerbang sekolah Momo sudah menunggu kedatangannya. Gadis itu pun memandang Okarun hingga membuat pemuda tersebut tidak bisa berkata-kata. Walau telah menjadi teman dekat, tapi Okarun sungguh tidak menyangka kalau Momo menunggu hingga segitunya. Dia pun berpikir mungkin saja Momo sedang menunggu orang lain. Tidak ingin salah paham, Okarun pun langsung nyelonong dan mengabaikan Momo begitu saja. Tapi Momo segera menyapa Okarun dan mengajaknya untuk masuk sekolah bersama-sama. Disinilah perasaan Okarun terlihat senang dan begitu lega. Berbeda dengan saat pertama kali bertemu, saat ini Momo sangat bersemangat ngobrol dengan Okarun. Dia begitu antusias ngobrol mengenai alien dan UFO, hingga tanpa sadar membuat Okarun begitu canggung. Sesaat kemudian keduanya nampak berpisah dan mulai memasuki kelasnya masing-masing. Tapi setelah itu, Okarun terlihat jatuh karena ditabrak oleh teman sekelasnya. Dia pun dimaki-maki karena sudah menghalangi jalan. Ya, Okarun pun kembali pada kehidupan di kelas yang penuh dengan bulian dan membosankan. Sambil membuka serta membaca buku-buku anehnya, Okarun berusaha menguatkan diri untuk selalu memaafkan teman-teman sekelasnya. Dia merasa tenang karena Momo saat ini sudah mau menjadi temannya. Di sisi lain, Momo terlihat melamun dan tidak memperdulikan keadaan di sekelilingnya. Kedua temannya pun agak khawatir dengan apa yang sebenarnya terjadi pada gadis tersebut. Saat ini Momo tidak pernah sekalipun membalas pesan WA.
Dan dia telah beralasan kalau ponselnya telah hilang. Bahkan kemarin Momo juga bolos sekolah. Kedua temannya pun berpikir kalau Momo kembali mengunjungi mantan pacarnya dan mereka terus memikirkan berbagai hal negatif yang terjadi pada Momo. Disinilah diketahui kalau si Momo ternyata ingin ngobrol dengan Okarun tentang alien. Okarun sendiri juga ingin sekali ngobrol dengan Momo. Pemuda itu pun mulai terobsesi dengan eksistensi hantu. Dia agak menyesal karena tadi pagi tidak bisa menjawab pertanyaan Momo. Padahal pagi itu Momo sudah sebegitu bersemangatnya. Okarun merasa kalau dia harus meluruskan masalah ini agar Momo tidak membencinya. Pada intinya, baik Momo ataupun Okarun, keduanya sama-sama ingin bertemu untuk ngobrol satu sama lain. Ketika memasuki waktu istirahat siang, keduanya nampak menerobos kerumunan siswa untuk bisa bertemu. Sayangnya mereka sisipan dan tidak bisa bertemu. Momo tidak bisa menemukan Okarun di dalam kelas. Demikian juga dengan Okarun yang tidak menjumpai Momo di kelasnya. Hal ini begitu aneh, padahal kelas mereka nampak bersebelahan. Dikarenakan saat ini adalah waktu istirahat, Okarun pun berpikir kalau Momo mungkin ada di kantin. Tapi sayangnya dia tidak bisa menemukan Momo di sana. Sementara itu si Momo juga kembali sisipan dan tidak menemukan Okarun dimanapun. Keduanya pun nampak bingung dan frustasi. Si Okarun berpikir kalau Momo mungkin menghindarinya pasca kejadian membosankan tadi pagi. Sementara si Momo malah terus bertanya-tanya dan mencari keberadaan Okarun yang lenyap bak di telan bumi. Parahnya, ternyata keduanya duduk bersebelahan di taman walau dipisahkan oleh sebuah tembok. Berbagai hal aneh mulai membayangi pikiran mereka berdua. Momo merasa kalau si Okarun menjauhinya, sementara si Okarun malah berpikir kalau Momo menganggapnya sebagai teman cadangan saja. Keduanya terlihat begitu galau dan saling menghela nafas panjang. Ketika keduanya beranjak dan hendak kembali ke kelas, disitulah mereka saling bertabrakan serta tidak menyangka bisa bertemu di tempat ini. Walau cukup kebingungan, tapi Momo begitu terenyuh karena Okarun telah mencarinya sedari tadi. Momo pun mengungkapkan hal yang sama, dan dia mulai kecewa karena waktu istirahat sudah mau habis. Suasana pun tiba-tiba berubah menjadi aneh, dan lebih parahnya lagi mereka dipergoki oleh teman-teman sekelasnya Momo. Teman-temannya pun mengira kalau Momo berpacaran dengan Okarun. Jelas saja Momo tidak menyangka bakalan ketahuan seperti ini. Dia pun menepiskan anggapan tersebut dengan menegaskan kalau tidak memiliki hubungan spesial dengan Okarun. Demikian juga dengan si Okarun yang tidak sudi memiliki pacar seperti Momo. Momo dan Okarun nampak saling mengejek dan berlalu. Mereka begitu dongkol dan tidak ingin menyapa satu sama lain lagi. Parahnya, kedua teman Momo malah menilai kalau si Okarun dan Momo sangat amat akrab. Di dalam toilet, Okarun nampak menyesal telah berkata buruk pada Momo tanpa berpikir panjang. Tentu saja dia berniat untuk segera meminta maaf pada gadis tersebut. Tapi saat hendak membuang air kecil, Okarun begitu kaget melihat burungnya tidak memiliki telur. Shin pun beralih pada Momo yang tengah diinterogasi oleh teman-teman sekelasnya. Semuanya pun sangat penasaran dengan lelaki yang bisa mencuri hati Momo. Momo pun tidak bisa mengelak ketika Okarun tiba-tiba mendatangi kelasnya. Di sini Okarun berusaha mengajak Momo untuk berbicara secara baik-baik. Dia juga berkata kalau saat ini sedang mengalami masalah yang sangat besar. Tapi Momo masih sakit hati dan tidak ingin berbicara dengan si Okarun. Dia pun mengusir paksa Okarun pergi di depan teman-temannya. Walau Okarun sudah memohon sambil mengiba, sayangnya Momo masih juga tidak mau merendah. Teman-temannya pun berkata kalau Momo terlalu dingin dan cukup jahat. Okarun pun akhirnya pergi dan menganggap bahwa Momo begitu malu untuk sekedar berteman dengannya. Waktu pulang sekolah pun tiba. Saat itu juga, tanpa sengaja Okarun menabrak bahu seorang siswi. Wajah rupawan gadis tersebut membuat Okarun langsung tersipu malu. Gadis itu pun menawarkan sebuah air putih di tasnya untuk Okarun. Dia sungguh meminta maaf hingga membuat Okarun benar-benar salah tingkah.
Sementara itu Momo melintas dan dia masih merasa bersalah karena terlalu jahat pada Okarun. Tapi di sini dia begitu bingung setelah menyadari kalau Okarun berbicara akrab dengan seorang gadis cantik. Padahal sebelumnya Okarun pernah berkata kalau dia tidak memiliki teman seorang pun. Gadis berambut pink yang diketahui bernama Aira Shiratori itu pun nampak melewati Momo. Dan disinilah Momo mengetahui kalau gadis tersebut hanya mempermainkan perasaan Okarun saja. Aira menyebut kalau Okarun adalah otaku aneh karena sudah menyukainya. Ternyata Aira adalah seorang bad girl yang hobi mempermainkan cowok-cowok cupu. Jelas saja Momo begitu geram melihat Okarun dipermainkan. Tanpa banyak bicara, dia langsung menggunakan kekuatan espernya dan menjatuhkan sebuah baskom besar tepat di kepala Aira. Jelas saja gadis itu langsung pingsan dan tergeletak di lantai. Momo pun langsung menghentikan Okarun saat pemuda itu hendak menolong Aira. Dia juga berpura-pura memuji Okarun di hadapan Aira dan teman-temannya. Namun Aira masih terlihat bingung dengan nasib sial yang dialaminya. Dalam perjalanan pulang, Momo meminta maaf pada Okarun karena sudah bersikap buruk. Insiden di taman sebelumnya membuat Momo begitu kalap, apalagi dia dipergoki oleh teman-temannya. Gadis itu juga mengungkapkan kalau berteman dengan Okarun tidak memalukan sama sekali. Sambil terbata-bata, Okarun menjawab kalau dia tidak ada masalah sama sekali. Dia justru begitu senang semuanya baik-baik saja. Sesaat kemudian Okarun kembali teringat akan musibah yang menimpanya. Dia pun berbicara dengan serius serta menyampaikan detail permasalahannya pada si Momo. Jelas saja Momo langsung tertawa terpingkal-pingkal setelah mengetahui kalau telur di burungnya Okarun hilang entah kemana. Sementara itu Seiko nampak menceramahi Okarun karena pemuda itu tidak jujur dan mengatakan masalah ini sedari awal. Okarun terlihat hanya bisa pasrah menerima omelan dari neneknya Momo itu. Seiko pun mengambil sebuah cermin untuk memeriksa tubuh Okarun. Dia lantas memerintahkan Momo untuk mengambilkan sebuah boneka dan baskom cuci berisi air. Seiko begitu sadar kalau di dalam tubuh Okarun ada sesuatu yang mencurigakan. Sesaat kemudian Okarun merendamkan kakinya pada baskom. Boneka yang sudah ditempeli jimat penghalang juga terlihat sudah disiapkan. Saat itu juga Seiko mengumpat sambil memukul kepala Okarun dengan kipas kertas besar. Jelas saja Okarun begitu kaget dan bingung mengapa Seiko tiba-tiba memukulnya. Walau dia protes, tapi Seiko tidak peduli dan kembali memukulinya dengan kipas kertas. Disinilah Momo menyadari kalau aura Okarun berubah ketika Seiko melepaskan pukulannya. Seiko pun meminta Momo untuk mencabut aura tersebut saat berubah warna. Bagaimanapun juga, hal itu harus dilakukan karena aura tersebut bukanlah aura milik Okarun. Semuanya pun bersiap di posisi masing-masing. Ketika Seiko kembali menghantamkan kipas besarnya pada kepala Okarun, saat itu juga Momo langsung menarik dan melepaskan aura aneh yang bersembunyi di tubuh temannya itu. Anehnya, saat itu juga jimat penghalang yang melekat pada boneka maneken Neko tiba-tiba hangus. Sedetik kemudian boneka itu hidup dan kabur begitu saja. Tentu saja Seiko, Momo, dan Okarun langsung berusaha mengejar maneken Neko tersebut. Tapi si Neko bisa kabur dan menghilang dengan sangat cepat. Momo pun berkonsentrasi dan menyisir seluruh rumah dengan kekuatan psikisnya. Dia pun menemukan maneken Neko yang bersembunyi di balik pintu gudang, serta segera menguncinya dengan kencang. Disinilah si Neko benar-benar tidak berdaya dan memaksa untuk dilepaskan. Seiko pun mengungkapkan kalau si Neko ini sebenarnya adalah nenek Turbo. Jelas saja Okarun dan Momo nampak begitu kaget. Mereka menyangka kalau hantu pembuat onar itu sudah pergi ke alam baka. Si Turbo pun sesumbar dan dia tidak mungkin kalah begitu saja oleh dua bocah ingusan. Ketika tubuhnya terbakar oleh jimat penghalang Seiko, saat itu juga nenek Turbo berubah ke wujud rohnya dan berenang di antara api. Pada kesempatan yang sangat singkat itulah, nenek Turbo segera masuk ke dalam tubuh Okarun. Mungkin karena hampir tewas, aura keberadaannya jadi melemah dan hilang begitu saja.
Nenek Turbo pun berencana untuk sembunyi di dalam tubuh Okarun sambil menunggu kekuatannya kembali. Dia juga berencana untuk menghabisi Momo, Seiko, dan Okarun ketika waktu kebangkitannya telah tiba. Momo pun mengingatkan kalau si Turbo sudah kalah telak dan tidak memahami situasi saat ini. Tapi Nenek Turbo tidak mau mengakui kalau dirinya kalah. Hantu itu pun menantang dan akan menghajar Momo hingga babak belur. Dia juga memperingatkan semuanya untuk tidak berbuat macam-macam agar telurnya Okarun bisa kembali. Jelas saja Okarun dan Momo sangat kaget. Saat ini Nenek Turbo seakan berada di atas angin dan bisa membalikkan keadaan. Dia pun menyuruh Okarun untuk mengambil pisau dan setelahnya menghabisi Momo dan Seiko. Jika Okarun mematuhinya, maka si Turbo akan mengembalikan biji telurnya. Jelas saja Okarun sangat amat marah mendengarkan ocehan si Nenek Turbo yang begitu mengintimidasi. Tanpa disangka, pemuda itu langsung berubah wujud ke dalam mode spiritual kekuatan Nenek Turbo. Momo dan Nenek Turbo pun jadi bingung mengapa hal ini bisa terjadi. Seiko pun menegaskan bahwa kertas kipasnya dibuat untuk mengusir roh jahat dari tubuh manusia. Kekuatan Nenek Turbo sepertinya melekat kuat pada jiwa Okarun dan pukulan kipas sebelumnya hanya membuat kesadaran si Turbo keluar. Dengan kata lain, kekuatan roh Nenek Turbo masih bersemayam di dalam tubuh Okarun, tapi kesadarannya keluar dan menempati boneka manekin Neko. Seiko pun menegaskan bahwa hanya dirinya seorang saja yang bisa mengembalikan kesadaran Nenek Turbo. Dia pun memaki Nenek Turbo dengan begitu parah karena sudah berani mengejeknya. Seiko lantas memukuli Nenek Turbo dengan begitu brutal, hingga sosok penghuni boneka Neko tersebut ampun-ampun. Momo pun meminta Seiko untuk menghentikan amukannya pada Turbo. Di sini Momo mengungkapkan bahwa sejujurnya dia tidak bisa membenci Nenek Turbo walau hantu itu begitu licik. Sebelumnya Momo telah melihat kalau si Turbo memiliki simpati pada arwah para gadis yang meninggal dalam keadaan tidak wajar. Dia pun mengajak Nenek Turbo berdamai dan menjadi aliansi. Jika Turbo mau mengembalikan telur burungnya Okarun, maka Momo berjanji akan mengembalikan kekuatan hantu tersebut. Walau masih kesal, tapi Nenek Turbo langsung menyetujui penawaran Momo. Ketika Momo meminta telur burungnya Okarun dikembalikan, sayangnya si Nenek Turbo tidak bisa melakukannya. Hantu tua itu benar-benar tidak membual, dan dia berkata kalau telur burung Okarun telah terjatuh di suatu tempat. Malam itu juga, Momo dan Okarun mencari telur yang terselubungi oleh membran energi roh si Nenek Turbo. Telur burung Okarun tersebut dikatakan memiliki ukuran 5 cm dan bercahaya keemasan. Hal inilah yang membuat benda tersebut sangat mencolok dan mudah ditemukan oleh siapapun. Momo pun kesal karena dia dan Okarun tidak bisa menemukan benda tersebut dimanapun. Nenek Turbo sendiri mulai berpikir kalau telur itu mungkin sudah diambil oleh seseorang. Dia juga berkata bahwa benda itu memiliki energi kehidupan yang sangat kuat. Hantu dan siluman pasti akan sangat tertarik dengan benda itu. Kedua makhluk itu percaya bahwa mereka bisa hidup kembali jika berhasil mengumpulkan benda dengan energi kehidupan yang kuat. Para makhluk astral hanya ingin bangkit kembali dengan merebut energi roh manusia. Jadi itulah alasan utama mengapa para hantu jahat menyerang manusia. Tapi Nenek Turbo malah menyeringai dan tidak peduli dengan masalah itu. Tentu saja Momo dan Okarun tidak terima dan langsung menendangi si Turbo hingga ampun-ampun. Bagaimanapun juga, benda tersebut bisa hilang karena ulah si Turbo sendiri. Jelas saja Turbo tidak berdaya dengan kondisinya saat ini. Dia begitu dendam dan akan membalas perlakuan buruk Momo dan Okarun jika kekuatannya telah kembali. Dikarenakan waktu sudah malam, mereka memutuskan kembali dan melakukan pencarian esok harinya. Sekembalinya di rumah, Momo mengatakan pada Seiko bahwa pencarian telur Okarun masih belum berhasil. Di sini Seiko memutuskan untuk mencari informasi dari jaringan teman-temannya. Tapi sebelum itu, Seiko mengingatkan agar Okarun lebih berhati-hati dalam bertindak. Seiko khawatir akan terjadi hal yang buruk
Apalagi di dalam tubuh Okarun masih bersemayam kekuatan spiritual nenek turbo. Pada keesokan harinya, Okarun tiba-tiba didekati oleh teman-teman sekelasnya. Mereka bertanya apakah Okarun berpacaran dengan Momo Ayase. Tentu saja Okarun menjawab kalau dia hanya berteman saja dengan Momo. Teman-teman Okarun pun meminta untuk dikenalkan pada Momo karena faktanya Momo adalah gadis yang manis. Disinilah Okarun menyadari kalau ternyata Momo adalah gadis yang cantik. Dia tidak sempat memikirkan hal tersebut karena terlalu senang memiliki teman pertama. Tanpa diduga, para pemuda itu bertanya pada Okarun mengenai rumor bahwa Momo adalah gadis murahan yang mau tidur dengan siapa saja. Jelas saja Okarun bingung dan bertanya balik tentang siapakah yang menyebarkan rumor jahat tersebut. Parahnya, Okarun tiba-tiba berubah dengan energi nenek turbo. Emosinya meledak hingga tanpa sengaja menyakiti teman sekelasnya. Untungnya Okarun segera sadar. Dia pun meminta maaf dan langsung berbalik ke tempat duduknya. Tapi di sini Okarun sangat amat kaget setelah melihat nenek turbo berada di dalam tasnya. Dia pun berlari secepat kilat sambil menggendong tasnya. Setelah menemukan tempat yang sepi, Okarun langsung bertanya mengapa nenek turbo mengikutinya hingga ke sekolah. Padahal seharusnya Turbo dikurung di rumahnya Momo. Tapi nyatanya Seiko sendiri yang membiarkannya bebas. Apalagi Seiko yakin kalau saat ini nenek Turbo tidak mungkin bisa apa-apa. Turbo pun mulai merayu Okarun untuk melepaskan kekuatannya. Berbagai kata-kata manis dilontarkan supaya nenek Turbo bisa merasuki tubuh Okarun. Jelas saja Okarun tidak mau, dan dia menegaskan tidak akan mungkin terpancing oleh rayuan si Turbo. Pemuda itu hanya berharap agar telur burungnya bisa segera dikembalikan. Suasana langsung berubah jadi aneh ketika Momo datang. Okarun sadar kalau Momo memang kawaii. Dia segera pergi menjauh hingga membuat Momo agak kebingungan. Dikarenakan Okarun terus menjauh, Momo pun langsung mengejar dan meminta penjelasan mengapa Okarun mengabaikannya. Pada saat itulah si Turbo keluar dari tas Okarun. Dia pun memanfaatkan kesempatan ini untuk berjalan-jalan di lingkungan sekolah. Di dalam kelas, Momo terlihat kesal pada Okarun. Tapi Miko dan Kei berusaha menghiburnya. Miko lantas berkata bahwa Okarun adalah pemuda yang baik. Gadis itu berkata demikian karena dia mendengar kabar kalau Okarun berusaha membela Momo. Okarun tidak terima karena ada yang menyebarkan gosip buruk tentang Momo. Tapi tetap saja Momo tidak mengerti mengapa Okarun menjauhinya. Di sisi lain, Aira Shiratori kembali muncul dengan pesona kecantikannya yang sangat luar biasa. Semua mata nampak tertuju padanya. Kebaikan serta kecantikannya benar-benar bisa membius hati semua siswa. Walaupun gadis berambut pink tersebut sangat percaya diri dengan kecantikannya, tapi dia adalah manusia biasa yang bisa kesal pada sesuatu. Ya, ternyata Aira sangat kesal pada Momo Ayase. Dia pun menyebarkan isu buruk tentang Momo demi menjatuhkan reputasi gadis tersebut. Tapi usahanya tidak berhasil dan sepertinya tidak ada masalah apapun yang menimpa Momo. Aira sangat kesal karena semua orang tidak mengetahui kalau sebenarnya Momo itu adalah iblis. Aira berkata demikian karena dia bisa melihat dengan jelas kalau di punggung Momo tumbuh sayap iblis yang menyerupai tangan besar. Bisa mengetahui fakta ini membuat Aira begitu yakin kalau dia adalah orang yang terpilih. Kecantikan yang dimilikinya merupakan bukti utamanya. Selain itu dia mendapatkan bola berwarna emas yang jatuh dari langit. Aira pun berpikir bahwa dia harus menyelamatkan dunia dari Momo Ayase, sang iblis keji. Beberapa hari sebelumnya, Aira yang berjalan pulang sendirian tanpa disangka kejatuhan bola berwarna emas. Dia pun mengambil benda tersebut dan memeriksanya dengan serius. Saat itu juga sebuah kereta cepat berjalan di belakangnya. Anehnya, ketika bola itu dipegang, Aira bisa melihat kilatan cahaya hijau dari atas kereta cepat itu. Tapi saat bola terlepas, seakan-akan tidak terjadi sesuatu apapun. Di sini kita semua sudah paham ya, kalau di atas kereta tersebut Momo dan Okarun berhasil mengalahkan nenek Turbo. Aira lantas memungut benda berwarna emas itu dan mengantonginya.
Sesaat kemudian Aira dikagetkan oleh sapaan teman-temannya. Kedua temannya itu pun terlihat membawa berbagai perlengkapan untuk ritual pengusiran hantu. Walau tidak memahami maksud dari pengumpulan perlengkapan aneh itu, tapi keduanya tidak ada pilihan selain menuruti kemauan Aira. Sedetik kemudian, Aira menemukan sesosok makhluk aneh dengan gaun terusan merah di lapangan sepak bola sekolah. Anehnya, hanya Aira saja yang bisa melihat sosok tersebut, sementara kedua temannya tidak bisa melihatnya. Aira pun mengira kalau sosok itu adalah makhluk kontrak milik Momo Ayase. Dia lantas bersembunyi agar sosok itu tidak mengejarnya. Di atap gedung sekolah, Momo, Okarun, dan Nenek Turbo terlihat tengah makan siang bersama. Walau masih tidak terima akan kekalahan sebelumnya, tapi Nenek Turbo mengungkapkan kalau dia menemukan sosok wanita aneh yang mencurigakan. Nyatanya si Turbo tidak hanya sekedar berjalan-jalan. Dia telah melakukan pengamatan serius untuk sekedar mencari telur burungnya Okarun yang hilang. Okarun juga berpikir kalau barang miliknya itu kemungkinan dipungut oleh manusia. Turbo kembali mengatakan kalau telur burung Okarun adalah bola emas yang indah. Jadi tidak heran jika benda itu dipungut oleh siapapun. Tapi kalau yang mengambil adalah manusia, maka kemungkinan besar kekuatan roh orang tersebut akan bangkit secara otomatis, di mana dia bisa melihat penampakan makhluk astral. Jika orang itu bisa melihat roh, maka semua roh juga pasti bisa melihat balik. Ada kemungkinan orang tersebut akan diserang oleh para hantu. Jelas saja hal ini sangat buruk. Apalagi Nenek Turbo tidak mengetahui nama wanita mencurigakan tersebut. Ketika waktu pulang sekolah tiba, tiba-tiba saja Aira menyapa Momo dan meminta untuk ngobrol empat mata. Tentu saja Momo tidak mau, apalagi dia ada kegiatan penting bersama Okarun. Tapi Aira memohon dengan sangat amat karena pembicaraan ini juga begitu penting. Momo pun sadar kalau Aira adalah gadis yang sebelumnya pernah dihajarnya dengan baskom. Agar tidak ada permasalahan di kemudian hari, Momo pun terpaksa mengikuti kemauan Aira. Dia lantas meminta Okarun untuk melakukan pencarian telur terlebih dulu bersama Nenek Turbo. Beberapa saat kemudian, Aira menggiring Momo di sebuah gedung tua yang terbengkalai. Tanpa banyak bicara, kedua teman Aira langsung menjegal dan menjatuhkan Momo. Mereka juga mengunci kedua tangan Momo dengan kabel tis hingga tidak berdaya. Aira lantas melakukan ritual pengusiran hantu pada Momo. Dia juga meminta pada kedua temannya untuk memegangi kaki Momo agar gadis tersebut tidak berontak. Di sini Momo benar-benar kalap dan langsung menghempaskan kedua teman Aira dengan kekuatan espernya. Jelas saja keduanya langsung pingsan dan tidak sadarkan diri. Menyadari kalau Rosario dan kitab tidak berguna, Aira langsung menjejalkan bola emasnya pada Momo. Tentu saja Momo sangat kaget melihat telur burungnya Okarun ternyata ditemukan Aira. Saat itu juga Okarun datang dan berusaha menolong Momo. Dia juga mengungkapkan kalau Aira bukanlah wanita yang dimaksud oleh Nenek Turbo. Aira adalah gadis yang tengah diincar oleh sosok wanita aneh yang selama ini dicari-cari oleh Momo dan Okarun. Dalam sekejap mata, Aira disambar oleh sosok hantu wanita jangkung dengan setelan gaun terusan merah yang sebelumnya muncul di lapangan sepak bola. Hantu itu terus berkata kalau dia sudah lama menanti Aira untuk bisa melihatnya. Anehnya, hantu wanita merah itu mengungkapkan kalau dia adalah ibunya Aira. Okarun pun segera berubah ke mode spirit guna menolong Aira. Tapi kecepatannya tidak sebanding dengan kecepatan teknik akrobat si hantu wanita merah. Lebih parahnya lagi, Okarun malah ditelan bulat-bulat oleh hantu tersebut. Momo sendiri tidak bisa menolong karena kedua tangannya masih terikat dan dia malah terhempas oleh ledakan kekuatan espernya sendiri. Hantu itu kembali berkata kalau dia sudah menunggu lebih dari 10 tahun hingga Aira bisa melihat wujudnya. Di sini Aira baru menyadari kalau hantu tersebut bukanlah makhluk kontrak milik Momo. Si hantu terlihat sangat kegirangan bisa memegang dan memeluk Aira. Dia juga berputar-putar dan memperlihatkan keahliannya dalam olahraga balet. Hantu itu terus memaksa Aira untuk memanggilnya dengan sebutan ibu.
Momo pun kembali bangkit dan menegaskan kalau tindakan hantu wanita merah sudah sangat kelewatan. Apalagi makhluk astral tidak boleh seenaknya menyerang manusia. Tapi si hantu malah semakin marah karena Momo mengganggu pertemuannya dengan Aira. Aira sendiri tidak mau mengakui hantu itu sebagai ibunya. Dia bahkan mengajak Momo untuk bekerja sama demi mengalahkan hantu wanita merah di depannya itu. Sedetik kemudian nenek Turbo muncul dari balik puing-puing reruntuhan bangunan gudang. Di sini Turbo mengidentifikasi dengan sebuah ponsel kalau si hantu wanita merah adalah hantu akrobatik berambut mulus. Walau sama-sama berstatus hantu, tapi nenek Turbo nampak tidak peduli dengan hantu keroco di hadapannya itu. Sementara itu Aira terus berontak dan menghujat si hantu dengan begitu kasar. Dia bersikeras akan mengalahkan hantu akrobat demi menyelamatkan dunia. Tentu saja hantu akrobatik benar-benar tidak mengerti mengapa Aira bersikap kurang ajar padanya. Hantu itu pun langsung menelan Aira hingga tidak tersisa. Dia pun menangis dan menyalahkan Momo karena sikap Aira yang sangat keterlaluan itu. Setelah itu si akrobatik mencekik leher Momo dengan rambut mulusnya. Dia memaksa Momo untuk segera meminta maaf, tapi Momo tidak mau dan malah mengumpat hantu tersebut. Hal ini pun membuat amarah si akrobat meledak dan menghempaskan tubuh Momo ke lantai. Momo pun terlihat benar-benar tidak berdaya. Walau akrobat memaksa Momo untuk memanggilnya dengan sebutan ibu layaknya si Aira, tapi Momo tetap ngotot tidak mau dan malah kembali mengumpatnya. Jelas saja si akrobat langsung menelan Momo bulat-bulat ke dalam perutnya. Di sini nenek Turbo kesal karena akrobatik telah menelan semua orang. Dia lantas memaksa akrobatik untuk mengeluarkan 3 bocah ingusan dari dalam perutnya. Sempat terjadi percekcokan antara mereka berdua. Tapi sedetik kemudian akrobatik terbakar dengan begitu parah karena menelan rambutnya sendiri. Turbo pun berkata kalau Rosario yang dibawa Aira sebenarnya adalah korek api. Disinilah diketahui, ternyata Momo membakar rambut si akrobatik dari dalam perutnya. Keberuntungan juga selalu berpihak pada nenek Turbo, karena wujudnya yang sekarang adalah Manekineko atau boneka kucing pembawa kemujuran. Tidak kuasa menahan panas yang luar biasa, si akrobatik pun memuntahkan Momo, Okarun, dan Aira. Setelah Momo dan Okarun berhasil menyelamatkan Aira, saat ini adalah waktu yang sangat tepat untuk melakukan pembalasan yang sebenarnya.